Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih teman-teman yang sudah melihat video ini. Untuk pertama-tama, perkenalkan nama saya Yuika Aining Tias, NIM 1905 1204009 dari Prodi S1 Teknik Informatika, kelas 2019A, Universitas Negeri Surabaya. Untuk video ini saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer, web server, dan DNS server. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang web server. Di sini ada tujuan dari pembuatan video ini, yaitu yang pertama memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal HTML atau Hypertext Markup Language. Dan yang ketiga, mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Di sini ada dasar teori. Untuk yang pertama, pengertian web server sendiri adalah web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Nah, di sini ada gambar bagaimana web server bekerja. Di sini ada web server, terus file HTTP server, lalu ke browser menerima request, HTTP request, lalu dikembalikan lagi. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengenalan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Nah, di sini ada fungsi web server. Yang pertama, untuk memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, untuk membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan ke browser. Dan di sini lanjut, di sini ada keunggulan masing-masing web server. Nah, di sini ada pengertian HTTP dan HTTPS. Kita lanjut langsung ke percobaannya. Di sini skenario seperti gambar yang ada di halaman website ini. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing, dinamik, RIP, dan jaringan DCHP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Yang kedua, masuk ke langkah percobaan, yaitu buatlah skema seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server, yaitu dengan 43.43.43.1. Nah, kita masuk ke Cisco di sini. Di sini ada routing ya, router 1, router 2, router 3. Servernya ada di router 3. Yang kanan ini ada sebelah sini ada yang pertama ini ada web server, yang kedua ada FIP server, yang terakhir ada mail server. Nah, kali ini saya akan menjelaskan web server ya, yang seperti yang pertama saya jelaskan tadi. Di sini ada sedangkan di router 1 ini ada terhubung ke lab 1 yang terdiri dari 3 PC, yaitu di 1, 2, 3, lalu terhubung lab 2 juga, terhubung ke PC 4, 5, 6. Sedangkan router 2 di sini bisa dilihat router 2 sebelah sini terhubung dengan jaringan wireless.
di mana jaringan wireless terdapat DHCP server sebagai penyewa IP ke kliennya. Terus di sini kita seperti tadi perintahnya yaitu maaf, kita buka webnya tadi. Buatlah skema dan pastikan itu. Nah, kita buka PC1 terlebih dahulu. Lalu kita harus memastikan apakah sudah tersambung atau belum ya. Kita buka CMD atau command prompt. Lalu kita lakukan ping, yaitu ping 43.43.43.1. Nah, kita tunggu apakah sudah tersambung atau belum. Nah, sudah tersambung. Lalu kita buka PC4 ke desktop, CMD juga, lakukan ping 43.43.43.1. Nah, juga tersambung. Lalu buka laptop juga. Kita ke desktop, buka CMD, lakukan ping 43.43.1. Nah, juga tersambung. Lalu buka smartphone juga untuk memastikan tersambung atau tidak. Desktop, CMD lagi, lakukan ping 43.43.43.1. Nah, tersambung juga ya teman-teman. Kita masuk lagi ke ini langkah kedua, yaitu nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian diedit file index HTML sehingga sebagai berikut. Nah, di sini seperti gambar ya. Itu diedit, nanti kita buka aja langsung di Cisco. Sebentar. Buka web server, di sini web server ya yang pertama ini. Lalu buka service, masuk ke HTTP, on kan. Nah, ini sudah on, ini defaultnya sebenarnya off. Terus lanjut, klik edit pada index HTML dan isi seperti ini, seperti yang ada di modul. Ini modulnya bisa di copy paste langsung. Nah, seperti ini. Lalu klik save. Yes. Terus lanjut klik PC1. Terus buka, baca dulu perintahnya. Setelah disetting seperti gambar di atas, dan ini ada codingan ini HTML-nya. Lalu buka pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL ini ya, http 434343.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Nah, kita coba buka PC1, lalu ke web browser. Nah, ini web browser, URL seperti tadi. Ketik URL-nya 43.43.43.1. Kita go. Nah, berhasil. Seperti tampilan ini ya, sudah berhasil. Selesai. Ini adalah untuk web server, untuk menampilkan web server dari layout ya. Lanjut kita masuk ke DNS server. Kita lanjut ke DNS server. Di sini tujuannya yaitu
Yang pertama, memahami fungsi DNS, dan yang kedua, memahami cara kerja DNS. Yang ketiga, mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Di sini ada dasar teori, apa itu DNS? DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Research Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Di sini ada normalnya. Untuk mengakses internet, Anda perlu menggunakan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan masukkan secara manual. Di sini ada fungsi DNS, yaitu yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimaksudkan. Nah, di sini ada gambar untuk yang pertama untuk root level domain, terus ada top level domain. Lanjut, ini ada cara kerja DNS. Kita masuk langsung aja ke percobaan. Yang pertama ada skenario. Ini skenarionya gambarnya tetap sama pakai yang web server tadi. Skenario pertama yaitu dalam percobaan ini kita mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Nah, di sini ada langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik. Terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server 33.33.33.1 web server dan FTP server. Seperti untuk web server pakai 43 dan FTP pakai 43.2. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Kita lakukan ping lagi untuk PC1. Kita buka CMD. Quit dulu. Terus kita lakukan ping ya untuk memastikan tersambung. Untuk tidak ke DNS servernya 33.1. Nah, kita tunggu. Nah, sudah terhubung ya untuk PC1. Lanjut ke PC4. Kita buka CMD. Lalu quit. Lakukan ping. Sama seperti tadi. 33.33.33.1. Nah, ini juga terhubung untuk PC4. Lalu buka laptop. CMD. Quit. Ping. 33.33.33.1. Nah, ini terhubung juga untuk smartphone. CMD. Quit. Ping 33.33.33.1. Nah, ini juga terhubung ya. Berhasil terhubung semua. Lanjut ke kedua yaitu aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Nah, kita di sini ingin merubah pengaksesan IP address dan FTP server dan web server menjadi domain. Seperti ini contohnya ada FTP jargon.com, jargon.com dan dialiaskan menjadi www.jargon.com. Nah, kita masuk ke Cisco Packet Tracer. Nah, kita buka ya di DNS. Klik DNS servernya. Lalu masuk service. Ke DNS. Nah, ini klik DNS.
Lalu tambahkan FIP seperti ini ada jargon.com, ada www.jargon.com. Nah, kita masukkan, ini kurang ya, ini masukkan FTP jargon.com. Terus untuk alamatnya 434343.2. Nah, seperti ini sudah. Lalu buka pada PC1 dan laptop, jalankan perintah nslookup seperti berikut ini. Nah, kita coba ya. Ini ada nslookup jargon.com. Lalu kita buka PC1, command prompt, kita ketik nslookup jargon.com. Nah, ini berhasil untuk ke server yaitu 33.33.33.1 di resolve ke jargon ke alamat 43.43.43.1. Berhasil. Terus masuk lagi yang percobaan langkah keempat. Pada PC1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan jargon.com dan www.jargon.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Nah, kita coba ke PC1 dan laptop ya. Nah, kita buka PC1 lagi. Terus browser. Ini browser. Lalu ketik URL jargon.com. Nah, ini berhasil seperti tampilan itu. Dan kita coba www.jargon.com-nya. www.jargon.com. Apakah berhasil? Nah, berhasil lah, sama. Nah, coba kita pada langkah kelima pada PC1 lagi. Oh ya, untuk laptopnya belum dicoba. Nah, kita coba ini untuk PC1 berhasil. Nah, kita coba pada laptop. Lalu ke browser. Coba jargon.com. Oh, berhasil juga. Terus coba www.jargon.com. Nah, berhasil. Nah, kita masuk pada langkah kelima. Pada PC1 dan laptop lagi, jalankan perintah nslookup seperti berikut. nslookup ftp jargon.com. Nah, kita coba ya. PC1 cmd nslookup ftp jargon.com. Nah, berhasil. Lalu addressnya ini ada 33.33.33.1 di reserve ke ftp.jargon.com. Addressnya itu 43.43.43.2. Lalu kita coba di laptop juga, cmd, lalu nslookup ftp jargon.com.
Nah, ini berhasil juga. Addressnya itu 33.33.33.1 di resave ke ftpjargon.com. Addressnya 43.43.43.2. Lanjut untuk langkah berikutnya, buat koneksi ke FTP server dari PC1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut, yaitu ftp.jargon.com. Nah, kita coba ya ke PC1 dan laptop lagi. PC1 kita buka, kita buka ke browser ya teman-teman. FTP jargon.com. Maaf, benar tadi ke CMD, yaitu ftp.jargon.com. Nah, itu ada tulisannya trying to connect ftp.jargon.com. Nah, kita coba lagi. Tak silang dulu. Kok gagal ya? Kita coba. ftp.jargon.com. Untuk FTP untuk yang percobaan terakhir di sini error, sudah saya coba-coba tidak kena. Ini seharusnya kalau kena itu nanti akan muncul password dan user dan password. Jadi itu nanti usernya diisi coba dan passwordnya coba, lalu akan berhasil. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Ini pemanfaat DNS ini untuk pemanfaatan memberikan alamat domain ke server lain gunanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.